Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita sudah memasuki proyek, kalau nggak salah proyek ketiga ya. Seperti biasa pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa perintah, kemudian membuat satu proyek sederhana. Jadi langsung aja kita aktifkan bendera hijaunya ini ya. Untuk mengaktifkan bendera hijau kita masuk ke menu ke bolanya si event. Kemudian di situ ada balok when click ya. Ini when clicknya kita tarik seperti ini. Kemudian kita membuat satu perintah ya untuk menggerakkan si thread ini. Kalau pada perintah-perintah pertemuan lalu kita menggunakan perintah move. Nah, sekarang kita menggunakan perintah yang lain. Jadi kita masuk ke bola motion. Kemudian di bola motion itu di situ ada balok change egg by. Nah, ini kita masukkan nih, kita tarik. Nah, kita dekatkan ke bolanya baloknya si when click ini. Jadi perintah change egg by 10 ini ya, nilai awalnya 10 itu sama dengan perintah move. Nah, kalau bendera hijaunya ini kita klik. Nah, kita perhatikan nih, kita klik. Nah, maka si thread ini bergerak. Dan nilai X-nya itu berubah menjadi 10. Ya. Kalau kita kembali kita klik startnya lagi, maka si thread-nya akan bergerak dan nilai X-nya berubah menjadi 20. Ini karena perintah change X ini. Jadi sebanyak 10 gitu ya, 10. Dia maju ke depan sebanyak 10. Nah, kemudian kalau perintah change X-nya ini kita rubah menjadi nilainya minus ya. Minus 10 misalnya. Nah, seperti bahasan-bahasan pertemuan sebelumnya, X itu kalau dia bernilai positif dia akan maju ke depan, kalau negatif dia akan mundur. Nah, ketika ini dijalankan, dia bernilai minus 10, ini dijalankan, kita jalankan. Nah, maka dia thread ini akan mundur. Dan nilainya kita lihat di sumbu X tadinya 20, dia bernilai 10, ya mundur. Nah, kalau ini kita gerakan kembali, kita klik bendera hijau, dia akan si thread-nya akan mundur kembali dan nilai X-nya berubah menjadi 0. Nah, perintah. Nah, ini kita rubah kembali ya. Kita rubah kembali jadi nilai asalnya 10 misalnya. Perintah change X ini tidak dapat berdiri sendiri. Dia perlu sebuah kontrol pengulangan ya, agar bisa otomatis dapat bergerak sendiri. Nah, pada kontrol ini yang kita bahas ada salah satu kontrol ya. Kita masuk ke klik ke bolanya kontrol, kemudian di situ ada pengulangan repeat ya. Repeat. Nah, repeat ini dalam bahasa Inggris disebutnya pengulangan ya. Nilainya 10. Berarti dia mengulang 10. Nah, repeat ini kita masukkan ya. Jadi change X ini kita masukkan ke bolanya si repeat, ke baloknya si repeat nih. Nah, ini kita gabungkan, kemudian kita satukan dan kita jalankan, coba lihat. Kita klik bendera hijaunya satu kali. Nah, si thread-nya bergerak ya. Nah, kita lihat nilai X-nya. Nilai X-nya di sini dia berubah menjadi 100. Nah, kenapa dia berubah menjadi 100? Jadi perintah repeat ini dia mengulang sebanyak 10 kali gitu ya. 10 kali, kemudian yang dijalankan oleh change X ini juga sebanyak 10 langkah. Nah, jadi kesimpulannya dia akan membuat satu perkalian nih, jadi 10 kali 10 gitu. Ya, maka dihasilkan nilai X-nya adalah 100. Nah, misalnya X-nya kita rubah lagi menjadi 0. Nah, seperti ini. Nah, change X-nya misalnya kita rubah menjadi 1 nih. 1 ya. Atau 2 lah, 2 ya. 2. Nah, kita lihat. Kita jalankan. Nah, si thread-nya berjalan. Nah, sekarang kita lihat nilai X-nya itu adalah 20. Tuh, lihat. Nah, jadi asumsinya
dia bergerak 2 langkah diulang sebanyak 10 kali. Nah, jadi bergerak 2 langkah diulang 10 kali. Jadi kesimpulannya ini kalau kita kasih 2 dia akan dikalikan 10. Kalau 3 kali 10 gitu. Nah, jadi seperti itulah kesimpulan repeat dan cengek ini. Nah, sekarang proyeknya begini. Jadi kita geser si square ya. Di arah yang bebas, artinya random ya. Nah, pada contoh ini square ini digerakkan secara random pada posisi minus 196, kita bisa lihat Y-nya minus 62. Nah, untuk supaya mengatur posisi ini supaya tetap ya ketika dijalankan, seperti pertemuan lalu kita menggunakan perintah goto ya. Jadi kita masuk ke bola motion, di situ ada perintah goto. Nah, perintah goto. Kita tarik perintah gotonya. Jadi perintah goto ini akan mengikuti nilai pada si square ya. Kalau misalnya square kita geser ke sini, itu nilai gotonya itu akan berubah nih. Kita lihat nih. Nilai gotonya itu akan berubah tuh. Jadi sama seperti ketika kita geser secara random, nilai gotonya ikut gitu. Nah, ini kita ulang ya. Kita masukkan di sini, ini secara random, secara acak ya. Ini sekarang nilai gotonya itu X-nya 200, Y-nya 61. Nah, kita masuk ke bola motion, ambil gotonya, ya maka dia akan mengikuti posisi si square saat ini gitu, perintah goto ini. Ini perintah goto ini kita taruh di atas nih, di awal when click. Jadi yang kita mau begini, ketika si square ini berjalan 20 langkah ya, dia akan melompat gitu. Dia akan melompat. Jadi proyeknya seperti itu. Jalan 20 langkah dia melompat. Jalan 20 langkah melompat gitu. Nah, maka repeatnya ini kita rubah nih menjadi 20 nih. Ya. Nah, diulang sebanyak 20. Nah, langkahnya itu bebas cengeknya. Nah, pada contoh ini kita membuat cengeknya ini nilainya 5 ya. Jadi dia berjalan 5 langkah gitu. Diulang sebanyak 20 kali lompat gitu ya. Ini 5 nih. Kita tes coba. Kita klik. Nah, dia jalan tuh sebanyak 5 kali 20 ya, minus 100 ya. Ini kita geser ya. Kita geser sembarang, dia maka akan mengikuti nilai goto ini. Nah, kemudian perintah berikutnya kita mau dia berjalan supaya ada pergantian kostum atau pergantian gambar gitu ya. Seperti biasa kita menggunakan perintah masuk ke look, perintah next custom. Next custom nih. Next custom, coba kita lihat, kita jalankan. Nah, dia bergerak. Jadi kaki tangannya itu bergerak gitu ya. Nah, kemudian kita mau supaya dia ada jeda waktunya. Ya, jadi nggak cepat berlari. Nah, seperti biasa kita gunakan perintah wait. Nah, di sini mana nih perintah wait ini ada di bola event kalau nggak salah ya. Enggak event. Di bola di kontrol ya. Bola kontrol ada perintah wait di situ. Wait kita masukkan. Nah, wait ini agar supaya nggak terlalu lambat ya, kita kasih durasi waktunya 0,3 ya, 0,3 detik, 0,3 gitu. Nah, kemudian kita jalankan nih. Kita jalankan. Nah, si square ini akan berjalan seperti ini. Nah, kita lihat posisi berhentinya. Sekarang posisi berhenti si square itu berada di X. Kalau di contoh ini ya, sumbu X itu minus 100, sumbu Y-nya minus 61. Nah, untuk menggerakkan supaya square ini bisa loncat,
kita menggunakan perintah glide ya, seperti yang bahasan lalu. Kita masuk ke bola motion, kemudian ada di situ perintah glide. Nah, perintah glide ini kalau kita perhatikan ya, dia akan mengikuti posisi si scratch saat ini. Jadi di sini glide X-nya minus 100, Y-nya minus 61. Nah, begitu juga di sini nih. X-nya minus 100, Y-nya minus 61. Nah, ini kita masukkan di sini nih. Agar supaya melompat, jadi kalau kita masih ingat pertemuan pertama tuh, sumbu Y ini, di glide ini, kalau dia sumbu Y nilainya positif, dia akan bergerak ke atas. Gitu. Kalau negatif, dia bergerak ke bawah. Nah, sumbu Y-nya ini pada glide-nya ini kita rubah menjadi nilainya jangan negatif, jadi positif, 61 misalnya. Seperti itu. Nah, coba kita gerakan. Kita jalankan. Kita lihat. Nah, maka si skate itu melompat ke atas. Nah, tapi dia di atas saja nih. Harusnya begitu melompat dia turun lagi ke bawah. Maka kita ambil lagi perintah glide ya, jadi 2 gitu ya. Jadi 2. Ini kita ambil lagi di bola motion. Glide-nya kita ambil lagi, maka glide-nya akan mengikuti posisi skate saat ini. Nah, di bawah Y-nya ini, supaya dia turun ke bawah, itu harus dikasih minus, nilai minus. Jadi kalau atasnya plus 100, di bawahnya, di atasnya plus 61, di bawahnya minus 61. Jadi rubah minus 61, seperti itu. Nah, ini coba kita jalankan. Kita lihat. Nah, dia akan melompat seperti itu. Ya, kira-kira. Nah, untuk supaya misalnya lompatannya ini terlalu lambat gitu ya. Nah, ini kita bisa mengatur durasi waktunya di sini, di glide ini. Ini waktunya 1, kita bisa rubah menjadi misalnya 0,3 nih, masing-masing glide. Misalnya ini 0,3 misalnya. Ini juga sama 0,3 ya. Lalu coba kita jalankan. Klik. Kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, agar misalnya dia mau jalan kembali ya, ini kita tinggal mengcopy balok ini aja nih, dari sini nih. Ya. Jadi ini kita copy, jadi kita nggak usah ambil-ambil baloknya lagi. Ini kita klik kanan, kemudian duplicate. Nah, seperti ini. Jadi ini masuk glide ya nih. Nah, ini yang baru masuk nih. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Kita klik, lihat si glide-nya. Dia melompat sekali, kemudian jalan lagi, karena ada perintah ini. Ya. Nah, kalau supaya si skate ini melompat lagi satu kali lagi, kita bisa menggunakan perintah glide lagi. Seperti ini, jadi tambahkan perintah glide-nya. Nah, jadi ini tambahkan, jadi glide yang baru ini akan mengikuti posisi skate saat ini. Posisi skate itu X-nya berada pada 0, Y-nya berada pada minus 61. Ya, jadi kalau kita ambil perintah glide-nya, dia akan mengikuti posisinya 061. Nah, seperti ini. Ini kita ambil 2 nih glide-nya. Nah, kita kasih yang atas itu plus 61, yang bawah minus 61. Ya, 61 rubah ya. Nah, setelah itu coba kita jalankan ya skate-nya. Kita klik bendera hijau. Nah, skate-nya akan berjalan. Lompatan pertama udah. Ada 2 lompatan ya ini ya. Nah, lompatan kedua ini agak lambat ya. Jadi naik turunnya agak lambat. Karena kenapa? Karena untuk lompatan kedua ini nilai durasi waktunya masih 1 tuh, kita perhatikan. Nah, kalau lompatan pertama itu 0,3. Nah, maka ini kita bisa rubah nih. Ya, jadi untuk lompatan kedua ini 0,3. Di sini juga kita rubah 0,3. Ya.
Nah, coba kita jalankan kembali. Nah, pertama, lompatan pertama. Lompatan kedua, nah seperti itu. Jadi pada proyek kali ini kita ingin membuat si secret itu jalan 20 langkah, lompat, jalan 20 langkah, lompat. Atau kita bisa membuat modifikasi lain, misalnya tidak melompat. Jadi ketika si secret itu berjalan 20 langkah, secretnya itu hilang gitu, menghilang, terus timbul lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini glide-nya ini kita hapus dulu nih. Dua lompatan ini kita hapus. Nah, ini kita hapus. Nah, ini juga kita hapus nih. Ada satu fungsi namanya height ya. Itu adanya di bola lux. Ya, seperti ini nih, di bola lux. Nah, kemudian kita coba cari satu perintah namanya hide. Jadi sembunyi ya. Hide-nya disembunyikan tuh. Nah, ini kita coba dulu nih, blok pertama nih. Coba kita jalankan. Nah, subscribe-nya menghilang. Tapi nggak muncul lagi dia. Kenapa? Karena setelah fungsi head ini dipakai, kita nggak menunjukkan kembali. Jadi ada salah satu fungsi lagi untuk menampilkan. Jadi begitu hilang akan tampil lagi gitu. Maka kita ambil perintah show di sini ya. Show nih di sini. Nah, ini karena dia menghilang, ini kita matikan dulu pengulangannya. Nah, kita menggunakan tombol yang ini nih. Jadi supaya si secret-nya terlihat kembali. Nah, jadi konsepnya begini, begitu dia jalan, jeda waktu 1 detik misalnya, dia akan muncul tuh. Nah, maka kita perlu satu fungsi lagi namanya white lagi ya. Adanya di bola kontrol di sini. Di sini ada white. Jadi konsepnya begini, begitu dia jalan, hilang. Nunggu 1 detik, muncul gitu. Nah, ini muncul, ini untuk memunculkan si secret nih. Ya. Jadi gitu. Hilang, kemudian tunggu 1 detik, muncul. Nah, ini coba kita gabungkan nih. Kita jalankan kembali. Kita lihat. Hilang. 1 detik muncul. Nah, jalan lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk balok yang bawah pun kalau supaya mau kita hilang lagi ya kita tinggal copy yang ini nih. 3 blok ini nih. Ya. Ini kita klik mouse sebelah kanan, kemudian pilih duplicate ya. Nah, ini kita taruh di bawah dulu. Ini taruh di atas. Ini di atasnya gitu ya. Nah, height-nya di bawah ini. Nah, coba kita lihat. Klik. Hilang, muncul, jalan lagi. Nah, dia hilang lagi tuh nanti. Hilang lagi, muncul lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk proyek kali ini kita telah membahas beberapa perintah. Semoga bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita ada proyek lagi. Ya, jadi dicukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.